Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai mengelola hutang, di mana ilmu ini termasuk di dalam personal finance ya. Nah, personal finance itu kita perlu pahami bersama bukan hanya bagaimana cara menabung dan berinvestasi dengan baik, tetapi juga bagaimana cara mengelola hutang dengan baik. Dan pada hari ini saya telah menyiapkan slide yang berjudul ingin mengajukan pinjaman, perhatikan kredit skor. Slide-nya mungkin kita langsung lihat aja ya bareng-bareng. Kita mulai dari slide yang pertama ya, apa itu kredit skor. Jadi kredit skor itu adalah sistem penilaian kredit yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang saya maksud dengan lembaga keuangan lainnya di sini itu termasuk diantaranya adalah BPR, Pegadaian, dan fintech ya. Jadi kayak pinjaman online itu juga menggunakan sistem kredit skor ini sebelum memutuskan untuk meminjamkan uang kepada kalian yang ingin berhutang. Nah, bahasa lain dari kredit skor ini adalah kolektibilitas kredit ataupun kualitas kredit. Jadi kredit skor ini akan membantu mereka memutuskan apakah Anda layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Kalau misalkan kredit skor Anda bagus, maka Anda boleh meminjam di lembaga keuangan tersebut. Tetapi kalau misalkan kredit skor Anda jelek, maka lembaga-lembaga keuangan termasuk bank dan pinjaman online akan menunda untuk meminjamkan uang pada Anda, atau dengan kata lain Anda tidak akan mendapatkan kredit sama sekali. Dari slide ini saya ingin Anda memahami bahwa kredit skor itu sangat penting sekali, khususnya Anda yang ingin berhutang ya. Misalkan kita ingin mengajukan kredit KPR, kredit tanpa agunan. Kalau misalkan kredit skor Anda jelek, maka saya yakin Anda tidak akan mendapatkan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, dengan memahami slide ini, saya ingin membantu Anda untuk mengelola keuangan Anda dengan lebih baik lagi. Nah, kita next ya. Kriteria kredit skor yang digunakan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya itu biasanya ada beberapa. Tapi yang paling utama ada dua ya. Yang pertama adalah banyaknya pinjaman yang Anda miliki, dan yang kedua, apakah Anda memiliki track record pinjaman yang bagus? Dengan kata lain, apakah Anda selalu membayar pinjaman Anda dengan tepat waktu? Yang paling penting itu adalah banyaknya pinjaman yang Anda miliki ya. Jadi kalau Anda sudah pernah meminjam di tempat lain, biasanya di tempat kedua itu akan lebih susah. Karena mereka akan melihat apakah Anda itu gali lubang tutup lubang atau ingin mengajukan kredit untuk yang hal-hal yang produktif, misalkan pengembangan usaha ataupun kredit modal kerja. Kalau misalkan Anda gali lubang tutup lubang, maka banyak tempat yang akan menghalangi Anda untuk berhutang ya. Oleh karena itu, kita juga perlu memperhatikan berapa sih banyaknya pinjaman yang sekarang kita miliki. Pastikan cicilan yang kita lakukan itu tidak lebih dari 30% pendapatan kita. Misalkan pendapatan kita itu 5 juta, maka besarnya cicilan itu maksimal 1,5 juta. Jangan lebih supaya tidak mengganggu flow keuangan Anda. Dan selanjutnya, ini juga sangat penting banget, apakah Anda membayar tepat waktu. Harapan kita kan semua orang yang berhutang itu membayar dengan tepat waktu ya, jangan pura-pura lupa. Ditagih, kabur, itu susah banget. Itu Anda akan mendapatkan kredit scoring yang jelek. Tetapi kalau misalkan sebelum diingatkan Anda membayar seluruh hutang Anda, itu sangat bagus sekali dan merupakan sikap yang terpuji. Nah, beberapa aspek lain yang juga mempengaruhi kriteria kredit skor itu adalah yang pertama usia. Usianya kalau usia produktif itu di atas 21 tahun ya, atau usia kerja, dan maksimal 58 tahun. Karena kalau orang bekerja itu kan berarti mereka mendapatkan uang, dan harapan dari lembaga-lembaga keuangan mereka bisa membayar hutang melalui pendapatan tersebut. Selanjutnya adalah status perkawinan dan jumlah tanggungan. Kalau semakin sedikit jumlah tanggungan Anda, maka kredit skor Anda akan semakin bagus. Tetapi kalau anak Anda banyak, atau misalkan jumlah tanggungan Anda banyak, itu biasanya kredit skor Anda akan lebih kecil dibandingkan dengan yang jumlah tanggungannya lebih sedikit. Selanjutnya, pekerjaan suami atau istri. Di sini orang-orang yang berpendapatan tetap, karyawan swasta, itu akan memiliki kredit skor yang lebih bagus daripada pengusaha UKM ya. Karena pendapatan dari karyawan swasta itu lebih pasti. Sedangkan pengusaha itu biasanya pendapatannya kurang pasti ya.
Walaupun mungkin besarnya pendapatan yang diperoleh oleh pegawai UMKM itu lebih gede daripada pegawai swasta. Selanjutnya kayak status tempat tinggal, itu juga sangat menentukan sekali. Kalau misalkan kalian tinggal di rumah pribadi, itu akan lebih bagus dibandingkan orang-orang yang tinggal di kontrakan. Karena kenapa? Biasanya kalau misalkan kita punya rumah pribadi, itu bisa kita jadikan agunan terhadap kredit yang nantinya akan kita ajukan. Selanjutnya dari kriteria-kriteria tersebut, bank-bank akan memutuskan berapa sih hasil kredit skor Anda. Dulunya kita bisa melihat kredit skor ini melalui BI Checking ya. Tetapi sekarang udah berganti menjadi Slick OJK. Karena di BI Checking itu hanya untuk bank-bank. Sedangkan di Slick OJK ini selain untuk bank-bank juga bisa dipakai oleh banyak fintech-fintech kayak pinjaman online. Nah, nantinya hasil dari kredit skor itu ada 5 ya. Yang pertama itu namanya kredit lancar. Artinya orang yang meminjam selalu membayarkan hutangnya dengan tepat waktu. Terus yang kedua arti itu kredit DPK ya, atau kredit dalam perhatian khusus. Ini artinya debitur tercatat itu menunggak cicilan 1-90 hari. Nah, skor kredit yang pertama dan yang kedua ini masih termasuk dalam performing loan atau masih belum mengganggu kredit skor kalian. Yang perlu kita perhatikan secara khusus adalah skor yang ketiga sampai yang kelima ya. Ini namanya kalau di bank itu non-performing loan ataupun kredit bermasalah lah ya. Kita mulai dari tingkatan yang ketiga, itu skor nomor 3, kredit tidak lancar. Artinya orang yang meminjam menunggak cicilan kredit 91-120 hari. Selanjutnya yang skor keempat, kredit diragukan, itu menunggak cicilan kredit selama 121-180 hari. Jadi sampai dengan 6 bulan itu kalian sudah mulai diragukan apakah kalian bisa membayar ataupun tidak. Tapi kalau misalkan yang paling terakhir, ini yang paling gawat ya. Skor kelima, kredit macet. Itu artinya peminjam sudah menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari. Jadi bank-bank udah nggak punya harapan untuk menagih lagi kepada orang yang memiliki kredit skor nomor 5 ini. Oleh karena itu saya mengajak pada kita untuk memiliki kredit skor yang bagus. Nomor 1 ya. Kalaupun terpaksa nomor 2 nggak apa-apa, tapi kalau bisa kita bayar seluruh tagihan kita dengan tepat waktu agar terhindar dari bunga dan denda ya, denda keterlambatan, karena kan itu biasanya gede banget. Oke, nah kalau misalkan sekarang kredit skor kita belum mencapai kredit skor nomor 1, saya ada beberapa tips untuk meningkatkan kredit skor milik kita. Yang pertama, kita bisa mengaktifkan kartu kredit. Mengaktifkan kartu kredit ini penting banget untuk menciptakan track record yang bagus. Di sini saya bukan menyarankan kalian untuk menggunakan kartu kredit untuk berhutang, tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi. Kayak misalkan kita belanja bulanan, itu kan misalkan habisnya 1 juta per bulan ya. Jadi instead of kita mengeluarkan uang tunai, kita bisa menggunakan kartu kredit untuk berbelanja. Intinya sih memindahkan dari belanja konsumsi menggunakan uang tunai menggunakan kartu kredit. Sehingga dengan begitu kita tidak menciptakan hutang ya, melainkan hanya memindahkan konsumsi dari uang tunai menjadi penggunaan kartu kredit. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bayar tepat waktu. Kalau bisa kita tidak membayar minimal, tapi membayar lunas seluruh tagihan kartu kredit kita ataupun kredit-kredit yang lainnya. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kredit skor kita. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita sekarang dalam keadaan berhutang dan hutang kita kebetulan banyak, itu kita harus membenahi hutang kita ya. Di sini saya tulis DBR maksimal 30%. Jadi DBR itu adalah debt burden ratio, atau artinya perbandingan hutang cicilan terhadap pendapatan yang kita miliki. Kalau 30%, artinya dari 10 juta pendapatan kalian, maksimal hanya 3 juta aja yang dipakai untuk berhutang. Jangan sampai lebih supaya nantinya kredit scoring kalian lebih bagus. Nah, kalau kredit scoring kalian lebih bagus, nantinya kalau kalian ingin meminjam untuk kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, ataupun kredit tanpa agunan, itu kalian akan lebih mudah mendapatkan pinjaman. Oke, mungkin itu saja sharing saya untuk kalian yang ingin mengajukan pinjaman. Perhatikan lagi kredit skor kalian. Saya harapkan video ini bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda suka, kasih like ya. Tapi kalau Anda nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.
Tapi yang pasti kalian harus sharing video ini agar banyak masyarakat yang mengetahui tentang credit score ini sehingga mereka bisa mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.